Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan kepada Anda bagaimana cara membuat soal dengan menggunakan Google Form. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, Anda masuk dulu ke website www.google.com. Enter, kita masuk ke website Google. Kemudian, Anda masuk ke Gmail, ya, Google Mail. Anda masuk dulu ke Google Mail. Nah, setelah masuk, maka Anda masukkan alamat email di Google-nya, kemudian Anda masukkan password-nya seperti biasa. Kemudian Anda akan masuk ke account Anda. Nah, tentunya Anda akan masuk ke alamat email ini. Setelah itu, Anda cari ke pojok kanan, ya, pojok kanan. Kemudian Anda klik ini nih, Google Application. Kemudian Anda pilih Drive. Nah, ini, klik Drive. Maka akan muncul seperti ini. Nah, ini Google Drive. Oke. Baik, langkah selanjutnya di sini ada New. Berarti Anda ingin membuat Google Form baru. Klik New. Kemudian Anda pilih Google Form. Kemudian di sini ada 3 pilihan. Ada blank form, ada blank quiz, ada form a template. Anda pilih yang blank quiz. Nah, maka Anda akan masuk ke formatnya seperti ini. Nah, mudah ya. Langkah pertama, Anda tentukan, Anda klik apa judul soal yang Anda akan buat. Sebelum kita lanjutkan, Anda siapkan dulu soal yang Anda sudah tulis di dalam Microsoft Word. Sehingga Anda tinggal copy paste, ya. Saya buat, misalkan saya sudah membuat soal di dalam Microsoft Word seperti ini. Nah, ini adalah soalnya, soal bahasa Inggris untuk pilihan ganda. Nanti Anda tinggal copy paste saja di sana. Baik, kita lanjut. Pertama, Anda tentukan nama soalnya dulu apa. Misalkan saya menentukan nama soalnya soal untuk paket C, bahasa Inggris, misalkan C, bahasa Inggris, kemudian UPK, misalkan tahun 2023, itu nama soalnya. Kemudian yang kedua, saya tulis, misalkan, pilihlah jawaban yang Anda anggap paling tepat, ya, terkait dengan perintah soalnya. Oke, nah kemudian kita langsung masuk. Tapi biasanya di soal itu kan mahasiswa diminta untuk menuliskan nama, ya. Nah, Anda taruh di sini misalkan nama siswa. Nah, cuma di sini Anda pilih, jangan multiple choice karena kan dia hanya menuliskan nama. Anda pilih saja short answer. Oke, short answer. Oke, ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk poin yang kedua, biasanya nama siswa nomor student ya. Anda pilih add question, anggap aja question ya. Nah, di sini Anda tulis saja nomor siswa ya, supaya pada saat siswa tersebut mengisi soal kita tahu siapa yang menjawab soal tersebut. Oke. Nah, ini di sini juga Anda pilih short answer. Oke. Nah, ini keterangan tentang siapa yang akan menjawab soal tersebut. Berikutnya, kita langsung masuk ke soalnya. Oke. Nah, sambil kita buka yang tadi, kita lanjutkan untuk soal pertama. Anda tinggal tambah aja sini plus. Oke. Nah, di sini kita akan menuliskan soal yang pertama. Saya geser ke bawah. Oke. Oke. Questionnya. Nah, Anda buka di Microsoft Word yang tadi saya sudah buat. Nah, misalkan soal pertama, tulisannya seperti ini nih. Anda tinggal copy paste saja. Copy. Kemudian kita masuk ke sini. Ctrl V. Nah, ini pertanyaannya. Kemudian di sini Anda pilih multiple choice ya. Di sini kan ada 4 ABCD soalnya. Nah, Anda taruh aja di sini di option 1 ya. Kemudian Anda pilih lagi ke sini. Nah, cuman di soal tadi memang sudah ada ABCD-nya. Tapi sebaiknya Anda hapus saja nih, B-nya kita hapus, C-nya kita hapus,
Oke, ini undo. Oh, bahkan 5 pilihan sampai E. Oke, sampai E. Nah, jadi pilihannya ada pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga, keempat, kelima. Oke, kemudian kita copy, maka Anda masukkan ke sini, ke option sini. Ctrl V. Nah, otomatis ada beberapa pilihan jawaban yang sudah Anda lihat. Nah, apabila Anda ingin memasukkan gambar, tentunya, misalkan pilihan, kalau sekiranya soalnya dalam bentuk gambar, Anda tinggal klik saja di sini, klik. Maka Anda akan masuk, Anda upload gambarnya itu seperti apa. Ya, upload gambarnya seperti apa. Oke. Begitu juga kalau sekiranya pilihan jawabannya itu dalam bentuk gambar, Anda misalkan di sini A nih ya, Anda klik di sini add image. Nah, Anda tinggal upload gambarnya seperti apa. Ya, sebenarnya Anda tinggal browse, kemudian dokumen, Anda pilih gambarnya seperti apa, misalkan gambarnya seperti ini, open ya. Maka akan muncul gambarnya. Nah, dia akan muncul di soal seperti ini ya. Tapi kalau bukan gambar ya sudah, Anda cukup seperti ini saja. Oke. Nah, kemudian kita lihat, berarti ada soal, ada multiple choice. Nah, di sini kalau sekiranya Anda wajib menjawab soal ini, maka Anda tulis di sini ada required. Required-nya Anda klik ke kanan, berarti dia tidak akan bisa masuk ke soal berikutnya kalau ini tidak dijawab. Maka kalau misalkan Anda pilih required di sini, aktifkan, berarti soal ini harus terjawab, maka dia akan bisa masuk ke soal berikutnya. Nah, kemudian di dalam soal ini ada beberapa setting wajib yang perlu Anda lakukan. Setting wajib yang pertama itu adalah Anda di sini ada question, kemudian di sini ada response, kemudian di sini ada setting. Oke. Nah, di dalam setting ini Anda perlu lihat bahwa yang perlu Anda klik itu yang pertama adalah immediate after each submission. Anda klik di sini. Ya, ini wajib. Make this a quiz, ini sudah diaktifkan. Ini kan kalau ini non-aktif, kalau ini diaktifkan. Ya. Kemudian berikutnya miss question. Nah, ini kayaknya nggak perlu lah, nggak perlu, non-aktifkan. Correct answer, ini juga tidak perlu. Jangan sampai si orang yang ikut ujian tahu jawabannya itu seperti apa. Nah, ini di non-aktifkan. Ini 1, 2. Nah, kemudian point value ini Anda aktifkan, sehingga dia bisa tahu berapa poinnya pada saat dia sudah menjawab. Nah, kemudian di sini ada default question point value. Nah, kira-kira poinnya berapa untuk menjawab satu soal. Misalkan gini, Anda paling tinggi nilainya 100 ya, 100. Ternyata Anda membuat 25 soal. Berarti 100 dibagi 25 kan 4. Berarti satu soal itu dapat 4 poin, sehingga Anda tulis di sini 4 poin. Tapi kalau sekiranya ada poin tertinggi 100, Anda membuat 50 soal, maka Anda 100 bagi 50 kan 2, berarti di sini 2 poin. Ya, ini poin ini. Kemudian udah cukup. Ya, jadi yang perlu Anda perhatikan, make this quiz, kemudian immediately after each submission, kemudian point value-nya Anda aktifkan, dan kemudian poinnya sudah selesai. Oke. Nah, ini di settings. Kemudian Anda lihat, balik lagi ke question, maka secara otomatis dia akan menjawab. Nah, kemudian di sini ada answer key, ya. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5 itu kira-kira jawaban yang tepat mana? Nah, ini Anda pilih jawabannya, sehingga ini jadi kunci jawaban, sehingga pada saat nanti kita di ujung kita bisa tahu berapa nilai akhirnya. Anda cek di kunci jawaban, ternyata jawaban soal nomor 1 adalah C. Ya, kemudian kita lihat, berarti ini kan A, B, C, berarti jawabannya adalah C. Oke. Kalau misalkan dijawab C, berarti akan dapat 4 poin. Kemudian done. Nah, maka di sini Anda lihat akan ada tertera seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini Anda lihat ada titik 3 ini, kalau Anda klik, maka Anda lihat di situ ada 3 option. Yang penting nih ya. Kalau sekiranya Anda shuffle option order, berarti orang yang pertama menjawab ini akan diacak nih. Optionnya itu akan teracak. Jadi
orang tidak bisa bekerja sama gitu antara kiri dan kanan, ya. Jadi orang pertama yang ujian, mungkin he change-nya ada di sini. Orang yang kedua ujian, mungkin he change-nya ada di 2, 3. Jadi dia kalau Anda ingin shuffle, ya shuffle option order. Oke. Nah, begitu seterusnya. Nah, udah, ini adalah soal yang pertama. Ya. Bagaimana dengan soal yang kedua? Ya, kita plus soal yang kedua, kemudian kita masukkan ke soal yang kedua. Ini soalnya, ya, copy, kemudian masukkan, Ctrl V, kemudian optionnya Anda pilih, kemudian ini optionnya tidak perlu pakai, oke, copy, oke, Ctrl V, dah optionnya muncul. Kemudian di sini answernya 4 poin. Kemudian kalau misalkan Anda ingin edit settingnya, cek settingnya betul nggak? Oke, settingnya udah pas. Karena biasanya pada saat kita men-set soal pertama, maka kedua, ketiga itu akan secara otomatis terset hal yang sama. Ya. Kemudian balik lagi ke question. Ya, kemudian answer key-nya apa di sini? Jangan lupa Anda tetapkan answer key-nya. Ya, soal nomor 2 jawabannya adalah A. Answer key-nya adalah A. Berarti A. Oke, kemudian setelah selesai maka done. Kalau Anda mau ngacak boleh di sini shuffle optionnya silahkan. Ya, dan ini selesai soal kedua. Lanjutkan ke soal-soal berikutnya. Nah, apabila semuanya sudah selesai, maka kalau Anda balik ke Google Drive, maka dia akan bentuknya seperti ini tuh. Secara otomatis dia akan tersimpan di sini. Anda bisa simpan dia ke folder apapun yang Anda miliki. Misalkan ada 10 soal. Nah, kemudian yang terpenting bagaimana cara kita men-share ke orang yang akan ikut ujian. Nah, misalkan di sini Anda double klik. Oke. Nah, pada saat Anda double klik, Anda lihat di sini ya. Di sini ada send. Ya, di sini ada send. Klik send. Oke, maka akan muncul seperti ini. Ya, send form. Nah, kemudian Anda pilih jangan yang amplop. Amplop ini kalau sekiranya Anda ingin email ke yang bersangkutan. Ya. Anda tulis saja alamat emailnya apa di sini. Tapi yang terpenting kayak misalkan di sini, oke. Nah, di sini akan muncul linknya. Ya. Ini linknya kepanjangan. Anda klik shorten URL. Nah, sehingga akan muncul seperti ini. Nah, ini Anda copy. Ya. Kemudian Anda kirim bisa lewat email, bisa juga lewat WhatsApp. Ya, Anda misalkan kirim lewat WhatsApp seperti ini. Ya. Nah, Anda kirim lewat WhatsApp. Ya, kemudian Anda taruh di sini, misalkan Ctrl V. Nah, itu linknya. Kemudian Anda tinggal kirim. Nah, apabila kawan Anda nanti akan masuk ke dalam soal itu, dia tinggal klik nih. Klik. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, oke, nama siswa, jawabannya apa, nomor siswa, kemudian dia tinggal mengklik menjawabnya apa, maka akan langsung muncul poinnya nanti, seperti itu. Dan dilakukan semua sampai soal terakhir, dan kalau sudah soal terakhir, maka yang bersangkutan akan klik submit. Maka otomatis soalnya tersebut akan sudah terjawab. Lalu apabila Anda ingin tahu bagaimana orang-orang yang sudah menjawab soal tersebut, Anda masuk ke Google Drive tadi, kemudian Anda klik soalnya di mana. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, kemudian di sini ada response. Nah, ternyata ada 4 orang yang sudah menjawab tuh. Response, maka akan muncul seperti ini. Nah, respon terhadap jawabannya. Ternyata ada 4 orang, ya. Rata-rata poinnya itu adalah 24 dari 100 poin. Di sini ada terlihat range-nya. Kemudian kalau misalkan Anda ingin lihat linknya dalam bentuk Excel, Anda klik link Excel, maka Anda klik create. Maka Anda bisa melihat hasilnya dalam bentuk Excel. Ya. Nah, ini berarti siswa pertama, kedua. Di sini Anda lihat skornya. Ya, Ida Royani skornya 44, Dian 68. Ada yang skornya hanya 12. Begitu seterusnya. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.